Iya, kalau udah kesini juga tuh Andre waktu itu. Udah. Sini waktu itu filmnya 2 juta. Abis dari sini. Kakak bos. Insya Allah sih agak lain, kalian harus was-was. Iya sih, agak lain 9 juta nih. Kakak bos masa nggak bisa menggerakkan orang timur. Masa cuma pasukan bermarga. Emang kami nggak punya marga. Tapi teman-teman di Sumatera Utara Nonton teman-teman juga semua ya? mau nonton boleh loh. Boleh. Karena kan bagaimana orang timur dan orang Medan itu kan bersatunya luar biasa ya. Dekat dong. Luar biasa bersatunya. Lekat sekali loh Jadi itu. pokoknya yang laku film yang laku film timur, yang laku film Sumatera, yang kayak orang Cina katanya. Selamat datang di podcast Ancur. Kali ini kita cuman pasti ya kita ganti satu orang ya, karena Emang enak banget ya kalau teman podcasternya tuh penyiar radio ya. Maksudnya untuk alat-alat kayak gini tuh gampang banget. Betul, gitu deh. ngopretnya gitu. Iya. siapapun yang duduk dekat mixer udah ngerti. Iya. Aman. Ini sekarang Patra udah jadi lebih ke timuran ya sekarang. Iya. Patra versi timur ini Pak. Pulang Dan- show ya. Betul. Saya abis siaran di GNF. Iya. Gua abis siaran. Gua. Abis siaran. Karena secara politik kan Abdul berpolitik. Betul, Patra juga. berpolitik sama, makanya cuma Ada. ini Patra versi timur loh. Betul. Matra Dan- versi pinter. Patra versi lebih kurus aja. Lebih kurus aja gitu. Jadi yang nanyain Patra kemana? Patra bengkak lehernya. Iya dia. Bukannya memang kesehariannya bengkak ya lehernya ya? Sekarang kan udah lebih membaik dia. Udah diet dia. Kurus dia. Oh, sudah dia. Turun 200 kilo. Enggak dong. Bos, Minus dong, minus. Bos 200 kilo. Minus dong. Segini dong dia nih. Kagak dia 195. Tuh kan bener. Banyak dia. Jadi minus 5 kilo. Waktu udah kurus dia, tapi kemarin pulang tour ya. Iya, pulang dia ikut tour. openernya Adri kan dia. Oke. Jogja sama Surabaya, pulang-pulang radang tenggorokannya bengkak. Iya. Oh, Banyak yang ngomongin lagi. politik gitu tuh. Suaranya tercekat. Dan untuk ukuran penyiar radio, radang tenggorokan tuh Itu. sama kayak sepak bola Kaki. hamstring gitu ya. Betul, nggak bisa Sama. siaran, nggak bisa nge-podcast Iya. dia. Sama kayak kalau misalnya aktor tuh mukanya jelek. Iya. Enggak dong, kalau aktor kan Kayak, justru ada perlu ya? Enggak. Masih ada film horor sih kalau Iya. yang muka jelek gitu. Benny Anda selamat. Iya, Benny di Sekawan Limo pemeran utama. Pemeran utama. Lucu banget lagi. Penampakan di gunung-gunung. Cocok. Cocok. Sebenarnya orang aktor tuh gak ada yang jelek, gak ada yang cakep. Benar. Tinggal pas film yang mananya Iya, aja ya iya. ternyata ya. Kan kadang-kadang kan kita nggak pernah pas ya di semua film ya. Mukanya udah jelek ya seperti saya pas-pasan. Mungkin aja. kita castingnya Tapi di Dilan, film Dilan. Emang nggak masuk. Nggak masuk. nggak ada secara casting tuh nggak ada yang cocok mas, maaf gitu Iya, ya. walaupun Iya. Bandung nih, Kang. Walaupun Bandung, tapi kalau Kang casting di Dilan kayaknya enggak deh gitu. Jadi jadi ada susah bro katanya. karena barengan sama Bang Abdur hari ini. Abdur Yeay. Arsyad. Yoi. Ini emang lagi barengan sama film Kakak Bos. Betul. Yoi. Kakak Bos, film pokoknya kalau nonton dari awal sampai akhir memang orang timur semua. Ini emang film orang timur Iya, berarti ini. iya. Sutradara Ari Kriting. Hari kritik. Ya, yang cuman isi semuanya. Ko Ernest doang ya, cuman yang Cina di situ kan. Ya, karena memang tetap butuh orang Cina buat pendanaan. Kalau itu kan tetap betul. Pendanaannya. Jadi betul kata dia tadi, memang kita cukup butuh cerita untuk kita masuk ke situ aja gitu. Bener-bener. Nah, buktinya ini ada nih. Isinya orang jelek semua kan. Ada dong. Orang timur bukan orang jelek. Orang timur. Itu yang bilang Abdur ya. Maksudnya kurang jelek apa? Eh, Ari Kriting, Mamat Alkatiri. Jelek semua ini kan, kalau saya mah ganteng gitu kan. Langsung ngasih statement Iya, ya. jadi ini isinya emang orang timur semua. Maksudnya kayaknya ya, sepengetahuan saya belum ada film Indonesia yang isinya sebanyak ini. orang timurnya. Oh, iya. Yang sebanyak ini. Bahkan sampai di lokasi Kang. Nah, Ini Kakak Dias. Jadi di lokasi itu sampai Ari Kriting itu tidak bisa mengatur si orang-orang ini. Karena ada Funky Papua juga ikutan. Iya, kan? iya. Funky Papua. Pokoknya total kami waktu scene awal itu ya, scene awal tuh kayak di diskotik atau segala macam gitu. Itu kan orang timur pada saat itu mungkin ada sekitar 50 orang ada kali. Banyak banget. 50 orang. Banget.
50 orang. Kemudian adegannya itu lumayan ribet gitu dengan ekstra sebegitu banyaknya. Ada dance-nya juga begitu. Lalu kemudian kan pergantian kamera kan banyak lah begitulah ya. Jadi enaknya itu oke, dance 1x8 begitu cut, diam aja dulu di situ. Biar kamera tukar nggak capek lagi buat ngatur lagi. Continuity. Betul, lebih mudah. Terus tapi yang terjadi adalah setiap cut wuff hilang. Setiap cut wuff hilang. Setiap cut wuff hilang. Ngatur satu-satu lagi. Tadi Telko angkat posisinya. tangan. Telko angkat tangan. Telko itu. Telkonya siapa telkonya? Telkonya namanya Ari juga. Ari. Ada di luar tadi ini tuh. Dia orang timur. Bukan. Sudah jelas lah telkonya angkat tangan dong. Telkonya itu angkat tangan sudah. Karena orang timur bubar. Semua ada yang di sana macam-macam. Ada yang di pantry, ada yang di mana, ada yang di mana. Datang-datang Ada yang di Mampang, ada yang di Tebet, ada yang di Condet, ada yang tiba-tiba mencar. Mas, kenapa mencar bener? Syutingnya nggak di situ. Mamat tuh orang yang beda tuh. Mama tuh ke Condet. Mamat ke Condet. Mirip soalnya. Alkatiri banyak kan. Terus habis itu, Alkatiri Arab Condet bener. Jadi begitu, jadi dia datang, kakak sudah, kakak masuk lagi kakak. Tapi dia menyerah juga karena setiap kakak anak-anak tuh yang kayak, yuk nanti menyerah. Sampai akhirnya setiap kali cut kami bubar, yang panggil Ari Kriting langsung. Baru pada nurut. Iya, maksudnya di film mana yang panggil talent itu sutradaranya langsung. Sutradaranya, dan panggilnya bukan, woi masuk, tidak begitu. Kawan-kawan, ayo mari. Mintanya pelan-pelan. Iya. Sutradaranya memelan. Iya, walaupun sutradaranya orang timur tapi dia kan sendiri. Iya, yang ini 50. Kita 50. Kok macam-macam kaki guling kau di situ nanti. Dan gila pressure sih. Lucu banget kondisinya. Lu ngebayangin ya kondisinya pas lagi syuting lucu banget itu. Yang turunnya sutradara, tapi sutradaranya sampai memelan untuk manggil talent. Bahkan itu ekstras kan? Iya, maksudnya 50 tuh ada ekstra juga. Cameo lah. Iya, cameo kan. Iya, ada cameonya kan. Iya. Bukan Nggak semuanya pemeran penting utama. Iya, tidak semuanya. Kan itu teman-teman dari tim lah, teman-teman timur yang dari tim yang biasa dance apa segala macam. Iya. Semua kita kumpulkan, Bang Ari kumpulkan, kemudian kita bikin koreo dan segala macam di situ. Ya soalnya kok kalau dulu masih sering nonton di tim tuh di depan di teras bioskop itu Funky Papua latihannya pada di situ. Benar. Rame, itu pada ikut semua. Betul, semuanya ikut. Kebayang sih. Padahal ini debutnya Ari Kriting, kenapa dia mengambil resiko itu ya? Bahkan kan ada Adrian Mateisnya di situ. Oh ya. Adrian Mateis UFC pemegang sabuk sabuk emas apa ya UFC yang juara. Kalau UFC nggak ngomonginnya di sini soalnya nggak ngerti kita UFC. Iya, saya juga tidak paham. Yang sana yang ngerti UFC iya soalnya. tuh. Di sana tuh di mana tuh maksudnya tuh? Di kawan kita yang sudah tidak di sini. Oh, dia ngomong UFC ya? Nggak tahu. Saya tidak tahu. Nggak apa-apa, terusin aja. Makanya dilewat cepat aja ya. Iya, sorry. Oh, dia tapi penggemar UFC juga. Kontennya itu dia. Oh, konten UFC. Itu jadi itu deal kita ditinggal ya. Oh. Enggak ya. Apa karena waktu dulu dia nonton basket dihujat? Jadi pindah ke olahraga lain deh. Kayaknya di basket saya dihujat nih, yang lebih cowok. Ke UFC deh gitu. Kakak, teruskan saja kakak. Tidak usah melenceng kemana-mana kakak. Oke. Ada Adrian Mateis juga. Dan Adrian Mateis ini true story-nya. Adrian Mateis pada hari itu di saat kita syuting di diskotik itu di sekitar Jakarta Utara begitu. Dia berangkat dari Jakarta Selatan. Di hari dia datang itu dia pukul orang di jalan. Berarti habis pukul orang. Jadi dia habis pukul orang. Takut banget sih. Iya, jadi ada gini, maaf sebelumnya. Tapi Ari tahu itu. Tahu karena kita sudah ngumpul semuanya segala macam. Adrian belum datang. Dengan Yeri namanya. Yeri ini UFC juga. Petarung juga. UFC. Mereka berdua boncengan. Yeri yang bawa motor, Adrian di belakang. Bawa motor sampai di, saya kurang tahu tapi mungkin di Cawang atau di mana begitu. Ada motor lain yang dari kanan tiba-tiba belok ke kiri. Oh, nyilang dia. Hampir tabrak. Baru hampir tuh ya. Hampir tabrak. Turun
Adrian Mateis bicara baik-baik. Orangnya tidak terima. Waduh, salah sekali. Yeri langsung ambil helm, langsung hantam. Tanpa bak bibu, tanpa tedeng aling-aling, helm melayang ke muka. Makanya sampai lokasi telat. Karena habis pukul orang. Habis pukul orang, syuting lah rame-rame. Setiap kali cut, bubar. Otomatis kan tidak mau kita ditampol helm lagi kan. Untuk kedua kalinya. Bagaimana Ari keriting gitu Bang Ari? Luar biasa itu. Jadi isinya memang lucu tapi lucu sekali. Dan orang timur itu kan tipikalnya, ya saya tahu Kang Dika, Kakak Dias kalau ketemu Ari Keriting, Mamat, saya sebelum melakukan sesuatu kan kita banyak cerita ya. Iya betul. Ya, seperti ini aja tadi kita masih cerita dulu. Orang timur tuh kuat cerita lah gitu. Betul. Nah, bayangkan ini 50 orang timur berkumpul. Jadi tag yang harusnya cepat itu lama karena kita masih cerita. Kita masih cerita. Dan kalau kita cerita kan seru. Ketika seru, telko juga tidak berani potong. Enggak, masalahnya bukan masalah telkonya nggak berani potong. Memang telkonya tidak akan berani apa-apa. Aduh, mereka lagi cerita lagi. Seru lagi gitu. Iya, seru lagi. Aduh, nanti aja deh. Begitu dia mau, oke cerita sudah mau habis. Dia mau panggil masuk satu cerita lagi. Jadi kami syuting mungkin 16 hari itu kayaknya ada, kalau dikumpulkan diakumulasi mungkin ada 5 hari kami cerita itu. Syutingnya cuma 11 hari. 5 hari cerita. Di totalin tuh 1 jam cerita itu ditotalin mungkin 5 hari kayaknya. Bisa 5 hari itu cerita aja. Jadi menyenangkan ya. Jadi teman-teman yang merantau dari timur tuh ngumpul semua di film ini ya. Betul. Iya, itu jadi ceritanya kalau yang gue tahu kan ini ceritanya ada orang timur pengen jadi penyanyi. Betul. Tapi sebenarnya gimana sih premisnya yang bisa dikasih tahu ke pendengar? Premis besarnya jadi orang namanya Ferdinand Omakare ini, dia bos besar, kakak bosnya kami semua. Dia kakak bos ini. Dia itu memang dulunya itu punya dulu masih ikut-ikut orang lah. Pertama kali ke Jakarta apa segala macam. Kemudian sampai di titik dia ngerasa kayak saya kayaknya bisa jalan sendiri deh. Akhirnya dia bikin usaha jasa keamanan tapi legal gitu. Sesuai dengan hukum apa segala macam gitu. Lalu kemudian sampai dia berkeluarga, dia punya anak perempuan. Nah, tapi dia tuh sayang sekali dengan anak perempuannya ini, pengen gitu hadir terus di momen-momen anaknya ini. Karena pada waktu anaknya lahir dulu dia tidak sempat lihat karena dia di penjara. Ada masalah kelamnya. Jadi dia pengen untuk di setiap titik hidup anaknya ini dia hadir. Nah, tapi anaknya itu selalu tidak mau dia campur urusan di sekolah. Karena status bapaknya. Karena kawan-kawannya bilang, bapak kau preman, bapak kau jahat apa segala macam. Jadi dia tidak mau. Nah, akhirnya si Ferdinand ini, kakak bos ini merasa kayak, oke, apa kira-kira yang bisa bikin anaknya bangga? Iya, bikin saya boleh hadir di sekolah gitu, muncul di depan guru-guru, di depan teman-temanmu segala macam. Ya bapak jangan jadi preman lah begitu. Ya dia mulai pikir kayak, oke, apa ya yang saya bisa ya? Jadi penyanyi. Dia merasa kayaknya saya ada bakat jadi penyanyi mungkin. Kenapa? Itu kan rasa itu muncul karena ada suatu kepercayaan diri. Iya. Memang dia merasa suaranya bagus. Iya, gitu. Dia mungkin merasa kayak mungkin ini cita-cita saya yang masa kecil yang saya belum sampai. Iya, pencapaian. Saya coba gitu. Dia cobalah ke studio musik, kami yang antar segala macam. Nah, produsernya ada seorang orang Cina ini, Ko Ernest di situ. Yang ketika menyanyi, kami semua ini tahu suara dia jelek. Tapi kalau kami yang bilang kan tidak enak. Karena bawahan anak buah. Bos karena. Dan juga kami tidak ahli di bidang itu. Harusnya orang yang paham vokal yang menilai. Makanya kami bawa ke studio. Begitu dia menyanyi, produsernya ternyata takut untuk bilang dia tidak bisa menyanyi. Produsernya bilang, oke, bagus suaranya. Lah kami merasa kayak, kenapa kau bilang bagus? Padahal itu jelek. Iya, dia bilang, ya kenapa tidak kalian? Ya kami kan bukan ahlinya gitu. Akhirnya terbawalah film ini, di mana kami itu harus bermain drama, muka dua untuk bilang dia ini suaranya bagus, berpura-pura suaranya bagus segala macam. Bagus produser ya kan. Kalau anak buahnya bilang nggak bagus, kelar. Sampai di titik akhirnya kemudian nanti terungkap dia tahu bahwa
ternyata suaranya jelek sekali gitu. Dan ada apa dan lain-lain itu nanti di film ya. Berarti ini sebenarnya tentang drama keluarga. Makanya Kang, saya waktu nonton waktu kami pemain-pemain preview screening preview itu saya rasa hangat sekali. Saya rasa hangat sekali. Pokoknya dari awal sampai akhir tuh di hati saya hangat aja gitu. Kayak saya nonton. Kayak ini kena setrika. Tidak. Kena setrika. Itu panas. Itu panas. Itu gosong. Itu panas. Kena remason di dada. Masih panas juga sih. Hot and cream. Counterpain. Oh ya cabe. Pepsodent. Air mendidih. Waduh, itu dia. Itu jawaban yang tepat teman-teman. Air mendidih kena dada. Air mendidih. Panas. Kayak saya nonton film yang itu Keluarga Cemara. Bukan How to Train Your Grandmother. Iya. Bukan How to Train Your Grandmother dong. Bukan. How to Train Your Dragon. Saking lupanya, saking panjangnya itu. Iya. Pokoknya nenek-nenek itu. Film Thailand kan. Yang Grandmother. Kalau How to Train Your Dragon. Ya siapa tahu neneknya mau dilatih. Jadi naga maksudnya. Neneknya mau dilatih jadi naga kan. Datang ke Indonesia tuh neneknya. Oh iya. Dibawa sama PH-nya. Datang keliling. Oh belum meninggal? Belum, masih ada. Oh sekarang udah meninggal. Di film doang. Pas before grandmother die 100 days itu. Iya itu. Oh, hangatnya kayak gitu. Hangatnya seperti itu. Jadi kental sekali dengan rasa keluarganya, pertemanan, sahabat. Itu jadi siapa namanya di sini? Karakternya? Jadi Gafur nih tangan kanannya si kakak bos. Sama siapa aja tuh tangan kanannya berarti Bang Abdur? Saya doang. Saya doang sebenarnya yang di bawahnya itu maksudnya Gafur tuh tangan kanan yang kakak bos kalau mau marah masih segan. Tapi kalau yang lain tuh kakak bos akan marah-marah aja. Mama tuh diinjak gitu. Mama tuh berarti di bawahnya lagi. Namanya Reggae. Memang Reggae karena kacau aja. Reggae gimbal. Ya, kan biasa di kalangan bos-bos atau pemimpin-pemimpin ada saudara yang nggak bisa apa-apa, tapi ya udahlah kamu ikut saudara aja deh. juga. Nah, Mama tuh gitu tuh. Mama tuh kan sepupunya, ponaannya kakak bos. Makanya diajak tapi nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa dia nggak bisa apa-apa. Jadi begitu aja Mama tuh. Kalau Gafur itu orang lain, tapi memang menemani dari zaman kakak bos susah, jadi memang orang kepercayaan gitu lah, orang paling setia. Yang jadi anaknya Om Ferdinand siapa? Angel namanya di film itu namanya Angel. Nama aslinya sebentar ya. Ini debut soalnya. Debut juga. Debut pertama kali beliau main film. Soalnya kalau Noella tuh jadi staffnya Ernest ya kalau di trailer itu gue lihat ya. Betul, ini yang jadi Angel tuh pertama kalinya main film, pertama kalinya masuk di dunia akting. Keren. Ya. Berarti yang pertama ya, si Ari Kriting pertama jadi sutradara. Kedua kali dong. Oh, dua ya? Pertama Pelukis Hantu. Oh iya bener deh. Oh iya Pelukis Hantu. Iya, dua kali. Terus Kristo ya ininya ya. Astrada. Iya, co-director ini Kristo Emmanuel. Terus Emmanuel. Ininya tapi Arif Brata kan? Komedi konsultan Arif Brata. Ada kan karena timur ya. Ngejar timurnya maksudnya. Iya. Dan Arif Brata itu mungkin sudah kedua apa ketiga kalinya jadi komkonnya Bang Ari. Jadi emang udah barengan. Betul. Karena kalau Ari Kriting jadi sutradara, komkonnya antara saya atau Mamat berkelahi kali. Ya, berantem pasti. Biasanya itu nggak jadi film, jadi podcast katanya. Jadi podcast. Mereka jadi podcast. Cerita ngobrol aja ya kan. Iya. Makanya Arif Brata. Oke. Ya gitu. Arif Brata. Si yang tadi pemeran ceweknya, anak ceweknya siapa? Namanya siapa Bang? Yang cewek. Kita cari di Wikipedia juga susah. Karena belum ada. Ada betul. Kalau gitu gimana bisa nemuinnya dia? Casting. Casting. Iya, jadi karena pada waktu itu Glory ya? Iya, Glory kayaknya. Glory Hilary. Ya itu. Atau Putri Nere? Bukan, Putri Nere yang jadi suaminya. Suaminya. Istrinya kakak bos. Namanya Putri loh, namanya jadi suami. Iya makanya istrinya kakak bos. Ini casting pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Bang Ari tuh pengen cari betul-betul yang face-nya orang timur, yang masih remaja. Karena susah sekali kalau mau cari yang umur kita, cewek orang timur mungkin banyak. Putri Nere, ada Noella, ada betul. Tapi yang masih sekolah
umur-umur masih sekolah dan orang timur dan bisa main gitu. Itu lumayan susah untuk di Indonesia ini gitu. Maksudnya di artis-artis yang sudah ada tuh lumayan susah. Akhirnya open casting lah gitu. Ketemulah dia. Ya open casting sampai kemudian casdirnya itu sampai open casting itu belum nemu juga. Lalu kemudian casdirnya itu tidak sengaja ngelihat di Instagram atau TikTok. Instagramnya si cewek ini si Putri ini si bukan Glory Man United ya. Glory Man United Indonesia. Memang jiplak Glory Man United ya, itu lagu Indonesia ya, tolong ya. Itu sebenarnya lagu apa ya? Bangun pemuda-pemudi Indonesia itu. Glory ini ya. Pemuda-pemudi. Bukan, itu mah orang bule aja itu. Itu mah bule aja. Ada orangnya. Bule aja. Pas dicari Glory Hillary keluar kakak bos. Pokoknya yang ini nih. Yang ada di depan lah. Ini nih. Glory bener ya? Ini bener Glory yang ada di atas nih. Itu dia. Oh, oke. Iya. Nemu lah casdirnya. Dilihat di TikTok. IG dan TikToknya atau apa gitu. Pokoknya sosmed. Dia lihat si Glory ini memang suka bikin video. Oke. Emang konten kreator ya? Iya, konten kreator. Kemudian lihat, coba akhirnya dihubungin, kemudian dipanggil casting. Nah itu Glory dan ibunya pada waktu itu juga ragu gitu. Ini betul tidak? Bener nggak nih? Jangan orang ngomong kosong. Iya. Oh ditipu. Iya. Tipu ini tiba-tiba DM orang minta casting apa segala macam. Iya banyak itu kan. Akhirnya datang casting ditemenin ibunya itu datang. Sama saudaranya ramean. Enggak. Oh enggak, sangkain ramean biasanya. Enggak, berdua aja dulu. Berenam nih tiba-tiba. Yang masuk di belakang pick up. Udah siap. Satu pick up udah semua. Masuk casting. Kemudian kayaknya pada waktu itu pada saat casting tuh Bang Ari Apas ada di situ juga. Jadi sekalian kenalan segala macam. Akhirnya ibunya tahu ini benar nih. Karena ada Ari Kriting. Dan itu juga kantornya studionya Imaginary segala macam. Jadi terpercaya nih gitu. Yes. Lalu kemudian ikut casting dan alhamdulillah diterima. Kemudian pada saat reading juga keren gitu, bagus gitu. Jadi emang pas nih, emang ketemunya rezekinya si Glory ya. Betul. Ini menarik lagi ini kan gue pengen tanya kan waktu pas bikin Ngeri-Ngeri Sedap Oki nggak diajak ya kan? Oki waktu film Agak Lain Lolox nggak diajak. Nah ya kan di sini ada nggak orang timur yang kelewat dia nggak keajak lagi yang emang udah di industri entertainment ya. Banyak. Kami pengen banget sebenarnya untuk tidak ajak Mamat sebenarnya. Itu bakalan jadi viral sih kalau bakal diajak. Sebenarnya. Karena waktu Agak Lain Oki nggak diajak kan Oki tetap di bawah roadshow. Iya, jadi MC dia. Rencananya saya tidak pengen ajak Mamat. Tidak ingin ajak Mamat. Tapi semenjak waktu Bang Ari nulis skrip pertama di Lilan sama Imaginary, dia datang. Jadi ikut-ikutan. Ya, jadi mau nggak mau harus ikut. Dia sebenarnya udah tahu karena niat kalian tuh udah tahu. Mamat menghindari itu dengan cara dia datang jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Dan mulai dari saat itu Ari Kriting di mana dia ikut terus sampai di day one. Begitu day one baru dia oke, saya sudah masuk di frame. Sudah masuk di frame, oke aman gitu. Karena bisa aja dihapus yang nggak jadi ada. Padahal kan dia nanti ada post pro ya. Bisa diedit. Tapi tidak mungkin sudah masuk. Tapi Ya. kalau ada teman di antara kami yang tidak jadi ikut ada siapa? Ada kan kalau Agak Lain kan berempat. Iya. Kami kan di Titik Kumpul berempat juga. Pras nggak ikut ya? Pras yang tidak jadi ikut. Nggak jadi. Dia ada scene-nya, ada di skripnya dia ada. Tapi pada waktu jadwal syuting tabrakan dengan jadwalnya dia di Main Hakim Sendiri. Di net. Iya. Begitu day one, dia keluar dari Main Hakim. Terus kita bilang, nah kapok itu. Coba tadi waktu itu ambil aja. Jadi main di Kakak Bos. Main di Kakak Bos. Ada semua itu. Iya, jadi dia yang tidak ada. Tapi rencananya memang ngajak dia untuk roadshow. Jadi MC. Disamain. Konsepnya sama. Kok dulu ya Agak Lain Ngeri-Ngeri Sedap kok Oki nggak diajak. Diajaknya roadshow off air. Tapi lo waktu betul-betul nggak ada ya? Lolos nggak ada di Agak Lain ya. Kebalikannya sama Oki kan. Bahkan di Tikum juga begitu. Di Tikum 3 orang itu ada, saya nggak ada.
Agak lain itu. Oh iya benar. Mamat ada, Pras ada. Saya nggak ada. Ada. Lain. Makanya daripada berempat mending bertiga kayak kita. Udah pasti diajak semua. Iya ya. Bagus masuk terus. Kalau misalkan masih berempat kayaknya ada juga yang nggak diajak ya. bukan nggak diajak sih, emang dia yang nggak mau ikut ya. Masalahnya gini, kalau misalnya dia kalau dari berempat, dia pasti nggak bakalan ikut. Karena dia yang MC. Karena nggak mungkin MC film bukan Dias Danar. Mungkin. Selalu kebanyakan di film-film yang saya datang premiernya pasti Dias Danar. Pasti benang merah perfilman Indonesia. Betul. Ada di MC. Betul. MC saya datang, orang lain tuh saya lihat biasa saja. Dia tuh setiap kali saya lihat pasti pegang cue card. Itu dia. Benar. Pasti selalu rapi dan pakai cue card. Padahal cue cardnya itu tuh nggak ada apa-apa isinya. Kosong. Karena semuanya udah ada di sini. Dia pengetahuan wawasan filmnya tidak ada. Dari zaman 1970. Dia udah tahu loh. Kalau dia belum lahir. Sekarang tinggal kita tunggu aja suara-suara bioskop itu pakai suaranya Dias. Dung gitu. Ada serak-seraknya. Pintu di atas. Suara Dias Danar. Amin ya, doain ya. Biar lancar terus ya. Mau jadi ini produser. Oh iya benar dia mau jadi. Oh iya. Apalagi waktu premier pasti berkenalannya dengan orang-orang belakang film semua itu. Iya makanya. Oke tadi gelegetan deh. Project yang nganggur di sini. Iya. Bahkan ada orang-orang yang Dias kenal saya nggak kenal itu. Yang orang-orang belakang filmnya. Banyak juga loh orang-orang yang lu kenal dia nggak kenal. Banyak kok bukan masalah. Maksudnya di lingkup film. Oh film. Lingkup belakang film. Sangkain ya. Ya memang benar sih. Iya sih benar. Soalnya gue pernah dengar ceritanya Bang Ari pengen dapetin ini nih. Jadi kayak boleh nggak sih sekali-sekali orang timur di filmnya itu bukan bagian yang sedih-sedihnya, bukan bagian yang galak-galaknya atau bagian serem-seremnya. Ini bagian seneng-senengnya orang timur nih akan tergambar di sini berarti ya. Iya. Itu yang misi yang mau dibawa sama Ari Kriting. Iya, salah satu cita-citanya dia kan itu. Dia pengen kayak memotret sisi lain dari orang timur. Karena orang timur itu biasanya muncul di film sedikit-sedikit saja, tapi kemudian ya bagian orang jahatnya, bagian orang susahnya begitu. Nah ini pengen dibikin beda. Point of view-nya jadi beda aja ya. Betul. Ada lagi sisi lainnya kan. Betul. Iya. Dan lo nggak kan Ari sempat mau rame tuh katanya mau ini juga masuk ke legislatif. Ya, bukan dong. Bukan. Dia kepala daerah. Dia kepala daerah. Eksekutif. Lu nggak kepikiran juga, Dur? Tidak kepikiran sih saya. Ari Kriting tuh kayaknya kepikiran. Saya kayaknya enggak deh kayaknya. Lu kan juga waktu dari dulu kan sempat menyuarakan soal timur. Iya, tapi saya tahu elektabilitas saya kecil sekali. Di-build 5 tahun ini dibikin aja. Kang, jangan kan naik pengen maju jadi eksekutif. Saya bikin show di timur aja saya takut loh. Kenapa? Takut orang nggak beli tiket. Kenapa? Emang nggak? Iya. Lu nggak? Tapi gue juga gitu. Gue juga nggak berani di Bandung. Takut gue. Kenapa? Sama kayak gue di Bandung. Gue juga nggak berani bikin event di Bandung. Saya tuh merasa kayaknya orang timur dengan maksudnya benci lu. Iya itu salah satunya juga. Terkhusus di NTT gitu ya. Saya merasa kayaknya orang tidak begitu pengen deh nonton Abdur gitu. Kenapa bisa berasumsi gitu? By survei atau tidak ada survei sih. Perasaan doang sih. Feeling aja sih. Karena yang pertama saya jarang sekali diundang-undang ke NTT. Oke. Nah, dari situ aja saya bisa ngukur tuh kalau jarang orang ngundang. Lebih banyak yang ngundang tuh malah Makassar gitu. Makassar tuh masih banyak. Kemarin di Ternate orang undang. Tapi kalau di NTT tuh jarang sekali saya dapat undangan untuk ke NTT. Artinya saya tahu bahwa kan orang IO ngundang apa segala macam kan mereka pasti tahu dong permintaan pasarnya di mana gitu. Jadi saya bisa ngerasa kayak kayaknya memang saya tidak menjual di NTT gitu. Padahal orang sana. Iya. Nah lu kenapa Bandung? Gue sama gue. Kalau gue malah kayak banyak yang lebih lucu aja dibanding gue. Ya kan tapi lu tetap lahir dari Bandung, stand up Bandung ya kan. Ya. Tapi setiap mau show di Bandung, event di Bandung tuh gue lebih takut. Takut apa nih? Takut ada yang rocot. Saya tahu tuh. Saya tahu. Takutnya beda. Takut kan. Bukan takut tiket ya. Kalau saya takut tiket ya. Bukan. Saya sih bukan takut. Saya malah yakin kalau tiket saya yakin. Tapi saya takut apa yang saya omongin kedengeran.
Ada cepunya. Emang podcast ini nggak didengar? Oh, didengar terus loh. Berarti tahu dong kalau cita-citanya Kang Dika mau ke Jepang, mau ke Kabukicho Kabigami itu. Beda itu India, Kabukicho. Apa namanya? Kabukicho, bro. Kayak nama makanan ya? Iya benar. Iya, Kabukicho. Iya. Itu tahu kalau Kang Dika pengen nyoba-nyoba itu. Bukan nyoba. Bukan nyoba. Datang doang lewat. Cuma Kehabisan kata-kata. Langsung hilang. Tapi saya senang loh. Saya dengar dulu saya kurang tahu lah episode berapa, tapi dulu banget waktu masih ada Kemal ya. Iya. Saya dengar podcast Ancur itu waktu Dias atau Patra gitu ngomong kayak ini yuk umroh bareng lu apa segala macam gitu. Itu Kang Dika yang nggak mau waktu itu. Kayaknya nggak deh, jangan deh. Ada, jangan gua deh gitu. Masih menolak. Tapi alhamdulillah sekarang akhirnya mau. Iya. Sudah mau untuk umroh. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Iya, ini pas kita rekaman ini kurang lebih sebulan lagi berangkat. Alhamdulillah. Karena waktu berempat rencana itu tahun lalu. Sebenarnya rencana udah lama ya. Lama. Akhirnya ngobrol kesepakatannya jadi tahun ini pas dia 40 kan. Pas umur 40. Iya, momen jadi life begins at 40 di sana. Wah. Karena Nabi Muhammad SAW tuh dapat wahyu pertama juga umur 40. Pas banget Kang Dika harus kesana sih. Luar biasa kan. Makanya ini momen untuk dia bilang juga ini momen nih buat gua. Ya. Cuman satu yang masih dia galau. Apa tuh? Ditahalul apa enggak? Karena kalau lu ambil dikit gak apa-apa. Ya, gue bilang pelontos. Karena kata dia kalau pelontos rambut gue udah lama numbuhnya. Bukan perihal apa-apa. Kalau dipendekin numbuhnya tidak sesubur dulu. Metabolisme tubuh sudah beda. Melambat Pak, sudah melambat. Iya. Pertumbuhan sudah sedikit sekali. Saya sudah tidak seperti lagi toge yang kita suka dipakai di biologi. Pakai kapas aja numbuh. Pakai kapas numbuh. Ya, saya udah tidak bisa pakai kapas. Artinya udah jarang juga dong ke barbershop dong. Memang sudah hampir 3 bulan sekali bisa. Loh, emang dikira ini retouch warna? Enggak. Ini udah warna alami. Ini udah warna asli. Oh iya. Iya, jadi kan orang makanya sering warnain rambut. Iya. Warnanya kan gue bikin warna abu kan. Supaya kalau nanti jadi beneran abu, orang udah biasa. Oh, memang abu warnanya. Emang karakter. Di build udah berapa tahun tuh. Gitu. Sering warna abu. Jadi kalau uban muncul, udah terbiasa. Betul. Itu dia. Dia nge-buildnya emang lama. Spesialnya aja di build lagi opener AW. Iya lagi. Premis 10 tahun. Premisnya 10 tahun buat bikin spesial. Gila. Iya kan semua well plan Mas Dika tuh. Well plan. Enggak dong. Manifesting. Kita yang sekarang kan itu manifesting dari apa yang kita lakukan dulu. Mungkin sama seperti Kakak Bos juga kan. Ini manifesting juga pasti dari Ari Kriting. Betul. Ya kan? Dia pingin udah lama pingin bikin yang kayak gini. Iya. Dia pengen kayak menunjukkan sisi-sisinya orang timur yang bagaimana orang timur tuh kalau berkumpul bercerita, kalau berkumpul tuh ada musik joget, kalau berkumpul itu suka nyanyi-nyanyi. Jadi udah pengennya setelah nonton ini orang tuh tidak memandang kalau orang timur tuh selalu menyeramkan gitu ya. Iya. Dan yang saya senang adalah ketika film ini keluar, akhirnya orang akan tahu bahwa tidak semua orang timur itu bisa menyanyi. Itu Kang, karena saya tuh menderita selama ini. Soalnya orang timur kan identik dengan suaranya bagus. Iya benar. Bung Glenn. Iya. Ya kan? Noella. Semua ada dari timur tuh rata-rata suaranya bagus. Bagus gitu. Oh jadi ada beban itu juga. Iya, kami itu setiap kali ke kondangan, nikahan apa, selalu disuruh nyanyi. Kadang cuma nongkrong di kafe yang ada live musik, pengen nongkrong doang. Disuruh nyanyi segala macam. Saya bilang, "Bang, enggak semua orang timur itu bisa menyanyi gitu." Nah ini biar nonton ini sekalian. Jadi sekalian udah kasih tahu. Tidak semua orang timur itu bisa menyanyi. Tapi kan memang nggak bisa dipungkiri bahwa di sana kebiasaannya kayak gitu, ya kan? Betul. Nongkrong, nyanyi, joget-joget, ya kan? Betul. Bahkan di kalau nggak salah UNESCO tuh menetapkan itu Ambon kota musik, House of Music. Welcome to Ambon House of Music. Itu dia. Jadi kan biar orang juga tahu tidak semua orang timur tuh orang Ambon. Betul. Ada NTT, ada Papua, ada Ternate, ada Bau-Bau. Orang gitu. aja orang timur Ambon semua gitu. Ada Larantuka gitu. Jadi tidak semua berdarah Ambon bisa menyanyi seperti Kakak Glenn gitu. Maksudnya lihat saja
bisa dilihat kenapa Abdur Mamat Ari ini jadi stand up komedian. Karena tidak bisa nyanyi. Karena memang kami tidak bisa menyanyi gitu. Raim doang tuh jadi Raim tuh yang bikin kami jadi dituntut juga gitu. Oh bisa ini udah stand up bisa nyanyi juga bisa. Iya. Akhirnya orang bilang, lah itu Raim bisa. Ya tidak semua orang Kendari ya. Dispesifikan lagi. Habis itu juga Raim itu juga karena Raim. Coba tanya Boy Laode. Boy Laode kakaknya mungkin tidak bisa bernyanyi juga. Kakak kandungnya Raim Laode. Belum tentu bisa menyanyi. Boy Laode. Boy Laode itu stand up juga. Stand up juga. Sama Raim. Di Suca juga dulu sama Raim. Makanya kan sama tuh. Jangan langsung nembak ke Abdur Ari. Betul. Mamat. Tanya Boynya dulu. Gitu. Tapi menarik sih tayangnya. Ngelihat sisi lain dari timur menurut gua. Ini yang lebih menarik menurut gua. Kan banyak orang karena gua pernah ke Raja Ampat. Siapa aja rajanya? Raja Ampat. Nih, Raja Ampat tuh yang pertama King Charles. Yang kedua King Kong. Yang ketiga King Nasar. Yang keempat King Cross. Ini Raja Ampat itu. Itu Raja Ampat. Sebenarnya ada 5, cuman dia udah basah. Apa tuh? King Coil. Di Raja Ampat banyak air, banyak laut, jadi basah. Pakai akhirnya. Itu gua pas ke Raja Ampat. Semua stigma tentang orang timur itu mah hilang. Iya. Baik-baik, ramah-ramah, sumpah gue ramah banget, dibantu, seneng banget ngebantuin kalau ada apa-apa. Ada apa-apa Kak? Ayo kita bantu gitu. Iya. Ngebantunya segitunya gitu, nggak serem gue jalan-jalan malam-malam boro-boro serem kagak. Seneng aja karena banyak orang ngumpul. Mabok itu mereka mabok. Serem kan rese Tapi mereka nggak, ya walaupun mabok gitu nggak yang rese. Iya, rese. Mereka hanya ingin seneng-seneng aja. Iya. Malah ngajak ngobrol. Iya kan? Mereka malah ngajak, ayo kakak ikut gabung kakak. Kakak duduk kakak gitu. Cerita gitu. Kayak gitu kan? Iya, sukanya begitu juga. Demen cerita emang. Orang timur kalau ngumpul cerita udah itu. Isinya cerita aja, ngobrol aja udah. Iya. Sampai pagi sampai ini ya begitulah. Itu makanya kayak stigma soal yang kayak gitu-gitu kan, stigma negatif soal ini memang jadi preman, jadi apa, lu coba lihat ke sana aja dong. Di sananya mah jauh berbeda. Gue bahkan bisa merasa lebih aman ketika jalan langsung di daerah sana. Iya. Gitu karena mereka sangat itulah di sana aman. Lo kalau jalan di Kabukico yang lu nggak aman. Tapi kan ada masjid. Kata Jupri. Betul. Dan masjid dekat Tokyo di situ doang lagi katanya. Adanya. Emang rencana mau Jumatan kan di sana. Emang saya mau Jumatan di sana. Tapi kata dia kesananya Sabtu ya. Sabtu kan. Jadi nggak ada sholat Sabtu. Nggak ada. Jumat mah tetap Jumatan, nggak ada kayak nunggu hilal deh, siapa tahu Sabtu nggak ada. Jumat ya Jumat. Nggak boleh, gue gitu cuma mau lewat doang, pengen tahu gue. Karena Mas Dika tuh salah satu bucket listnya Jepang. Dia emang Jepang banget ya. Pengen Jepang. Pengen tahu gue. Iyo. Maksudnya Jepang tuh karena apa? Kalau kayak Arya atau teman-teman yang lain karena One Piece. Karena animenya. Gue juga karena animenya. Iya, gue juga karena Kang Dika ikut anime. Apa sih? Ya itu anime tapi kayaknya sama kalau itu film animasi itu. Iya betul. Hentai, hachi ya. Ada istilahnya juga. Hachi. Kalau Dimas kan ada AKB48 dia suka. Iya. JKT. Gue juga suka AKB48, gue suka. Tapi versi Jav. Ada ya. Jadi kan orang tuh tahu kalau dengar enggak ini mesti kan bercanda kan bentar lagi bro masa sih begini. Bercanda itu mah. Bercanda itu mah. Konten bro. Bercanda. Kalau komedi ada gitu, ada bercandanya gitu. Kebutuhan konten. Diselipin aja seriusnya dikit. Biasanya kadang-kadang diketemukan dengan cobaan-cobaan. Betul. Pas di sana. Iya, misalkan saya maksudnya bukan cobaan-cobaan yang ini banget. Kalau saya itu lebih kepada melihatnya tuh kayak hal-hal yang sering kita temuin itu kadang-kadang temuin. Misalnya saya sering ngomongin Mamat, Saya tuh waktu turun dari kan sudah pakai ihram dari atas pesawat. Saya turun di Jeddah itu
mulai dari orang yang orang bagasi, petugas imigrasi, pokoknya sepanjang itu sampai saya lihat Ka'bah itu, saya lihat orang Arab mukanya Mamat semua. Sumpah. Maksudnya saya mikir kok kenapa orang Arab mukanya Mamat semua ya? Maksudnya orang Arab tuh kan ada yang kayak Yasser Al-Khatami, ada yang kayak pangeran Arab itulah, maksudnya yang cerah, tapi yang lagi kayak Mamat semua. Yang kayak Mamat, yang hitam. Yang gitu-gitu semua gitu. Saya bilang kok bukannya Mamat semua ya? Perasaan ada orang Arab yang putih-putih. Ada. Yang saya lihat hitam semua, yang macam Mamat semua ya. Sampai Ka'bah. Jadi makanya saya pikir Kang Dika kalau demen banget sama orang Jepang, ada loh orang Jepang yang umroh. Ntar ketemu di sana, ketemu wah orang Jepang nih, orang Jepang. Kita juga gitu, soalnya kita pakai apa namanya ke Mekah dulu. Jadi kita ihram di atas pesawat. Iya, di atas pesawat. Betul. Nanti ketemu tuh. Gak langsung kebayang gitu tiba-tiba. Kenapa Jepang semua? Iya, orang-orang Jepang. Siapa tahu ya ada tour and travel Jepang yang lagi ada. Iya mungkin ya. 150 kloter gitu. Banyak loh. Tiba-tiba banyak. Tiba-tiba di hari itu kita lagi umroh, orang Jepang juga. Iya, jadi lo udah tidak ada hasrat ke Kabukicho lagi karena udah lihat orang Jepang di sana. Ya udahlah di sini. Tapi kan cewek-ceweknya kan pakai ini nggak kelihatan. Gue akan menundukkan kepala. Gue akan menundukkan kepala. Jaga pandangan. Kalau nurunin kepala lu nyasar. Kejedot. Menurunkan pandangan. Menjaga pandangan. Menjaga turunan pandangan. Iya. Gue gak mau lihat, gue takut. Lihat aja gak apa-apa. Kamu jangan dong, takut. 3 detik aja. Emang iya? Nah, udah habis itu udah iya. Oh gitu ya? Enggak apa-apa. Tapi tidak semua pakai cadar kok. Enggak. Iya. Tidak semua pakai cadar. Biasanya bahkan kita pun, saya pakai sorban pun dicadarin akhirnya. Karena panas. Oh, panas. Kita nanti berangkat juga lagi panas kita. Iya, makanya saya tuh berpikir, ternyata memang cadar, kalau kita di Indonesia kayaknya orang pakai cadar gimana banget gitu ya. Tapi kalau di sana tuh orang pakai cadar, menurut saya ya karena memang lebih enak bernapas ketika kita tutup pakai kain. Iya. Kalau begini langsung bernapas tuh kayaknya panas banget gitu masuk ke hidung tuh. Iya, betul. Ya kebutuhan berarti di sana emang. Iya. Jadi kayak kebutuhan aja emang. Jadi kayak wajar aja gitu. Tips dong buat kita nih yang mau berangkat bentar lagi kan lo udah tahun berapa terakhir berangkat berarti? Tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu kan? Tahun lalu kayaknya. Iya, tips dong, kita kan berangkat nih tahun ini nih. Tipsnya saya tidak usah pikiran aneh, Kang. Menurut saya bullshit cerita-cerita yang bilang ntar di Mekah akan dibalas. Iya. Allah tuh maha baik. Jadi menurut saya umroh dan haji itu ibadah yang tidak semua orang bisa. Mungkin semua orang punya duit, banyak orang punya duit, tapi tidak semua orang bisa ke sana karena dasarnya haji dan umroh itu dipanggil. Betul. Dia tuh konteksnya itu dipanggil. Banyak orang yang lebih sehat, lebih kaya tapi nggak pernah haji dan umroh karena memang hatinya nggak kepanggil aja. Jadi kalau konteksnya itu atau konsepnya itu ibadah yang dipanggil, nggak mungkin lah Allah udah panggil kita kemudian disiksa-siksa di sana gitu. Makanya saya nggak pernah percaya cerita orang yang di sana disiksa apa gitu. Menurut saya sih enggak sih. Menurut saya enggak, dia overthinking aja. Berarti nggak usah pikir aneh-aneh. Iya. Terus kemudian lihat ininya apa namanya urutan-urutannya umroh biar lebih tidak kaget fisik. Iya betul. Maksudnya hati jadi lebih capeknya sih tidak terlalu capek. Cuman kalau kita tidak mempersiapkan, kita jadi mikirnya kayak kok lama banget sih. Iya. Ibarat kayak kita jalan kaki yuk ke Menara Imperium misalkan gitu. Buat orang yang nggak tahu Imperium itu segimana jaraknya, dipikirnya hatinya mungkin merasa kayak mungkin 100 meter sampai kali. 100 meter nggak sampai kayak kok lama banget. Kayak gitu rasanya. Jadi kalau udah tahu kayak tawafnya gimana, sa'inya gimana, udah mempersiapkan, enteng sih itu. Cuman emang terus apa lagi? Emang keras aja gitu betis keras kan. Betis keras gitu. Yang di saya ada lari kecil. Iya, lari kecil. Nanti ada petunjuk itu ada lampu hijau. Jadi di atas di jalurnya di plafon kita ada lampu hijau. Itu jalur itu diwajibkan lari-lari kecil. Selanjutnya jalan lagi gitu. Sama loncat-loncat nggak? Enggak, itu pocong. Itu pocong. Emang pakaian kita putih-putih tapi kita belum jadi pocong di situ. belum. Lagian ihram kita terlalu tebal untuk jadi kafan deh kayaknya. Loncat lari aja. Cuma nanya. Tapi pada kenyataan dulu kisahnya
lari-lari itu sambil melihat gitu, sambil lompat-lompat kecil itu. Iya, itu emang kisahnya. Cuman Siti Hajar. Sekarang kayaknya untuk kita bikin sama Persis agak sulit. Karena rame. Oh, sangkain karena tinggi. Tinggi lantai tinggi. Ya, ini bukan lantai 2 noise ya. Yang lompat langsung kena plafon. Bukan mezanin. Mezanin bukan. Tinggi. Ini tinggi. Tok gitu. Lari ya. Lari apa segala macam. Kalau gue mau udah gitu, Insya Allah kan kita udah. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Latihan tenis mulu kan, fisik lagi disiapin banget. Wah keren. Buat di sana. Buat fisik dulu. Fajar otot enggak lagi ya? Udah. Dia udah enggak berotot sekarang. Dia sekarang lebih berotak. Fajar otak. Iya, karena dia sekarang jadi manajer. Jadi harus lebih mikir pakai otak. Lebih mikir bagaimana perusahaan gymnya bisa maju. Benar. Fajar otot itu ya, kencengin otaknya. Pasang aja barbel di sini. Karena ototnya udah kenceng ya. Ototnya udah kenceng, otaknya tambahin. Apalagi ada rekomendasi restoran enak gak makan di sana? Ayam Al-Baik tentu. Al-Baik ya udah jadi. Itu sudah pasti. Itu saya tidak tahu kenapa, memang enak sekali. Enak ya pasti sana. Ayam Al-Baik. Tapi selebih dari itu, saya rasa makanan Arab yang nasi biryani, nasi apa itu semuanya enak sih. Enak ya. Oh, mau ajak deh ke restoran kambing. Iya, semuanya enak-enak. Tapi ya itu makannya rame-rame sih Kang. Enak yang digelar. Dia kayak ditampah gitu ya. Iya. Nah, beberapa yang saya lihat itu tuh ternyata porsi sendirinya orang Arab itu. Orang Arab itu pesan sendiri itu. Kita berempat berlima. Iya, berlima belum habis. Orang Arab sendiri habis itu. Saya pikir kayak ya ampun, memang porsinya orang Arab ini. Di kita jadinya mukbang. Makanya satu box Al-Baik aja ayamnya 4 isinya. Iya, udah 4 pakai kentang, pakai roti. Porsinya mereka tuh banyak ternyata emang. Iya. Oh. Gede-gede banget. Kadang mereka tuh tidak pakai nampan kan, mereka pakai kertas aja gitu. Iya, kertas koran. Enggak, kertas makan, kertas minyak. Kertas layang bambu-bambunya udah enggak ada tapi abis itu kita bisa gini. Diangkat. Itu ditaruh di situ. Itu enaknya sih saya sama istri kan pada waktu itu. Jadi selalu pesan satu makan berdua berdua begitu. Nah, enaknya kalau sama teman-teman kan enak. Rame. Enggak perlu pesan banyak-banyak. Pesan satu, pesan dua udah makan rame-rame cukup tuh. Cukup untuk perut Indonesia mah cukup itu. Cukup. Lambung kita pada kecil-kecil. Lambung kita kecil. Saya enggak tahu itu orang-orang Arab bisa sebanyak itu makan ya. Iya, makanya nasi kotaknya mereka aja tuh gede-gede kan, kotaknya kan. Itu nasi itu digituin ya, ditabur gitu ya, tabur gitu. Kagak, ditampa dulu. Tapi memang nanti kita makan gini. Ayam, kayak ayam. Jadi ayam. Tapi memang agak aneh kan. Saya tuh awalnya agak aneh kayak makanan yang maksudnya di resto-resto yang kita istilah duduk. Duduk tuh apa ya? Kalau yang bukan duduk di kursi, yang di karpet, yang di karpet ya, lesehan. Nah, kalau yang kita lesehan, kan segimana Indonesia kan pakai piring. Iya. Ini. Kalaupun ada pakai kertas kan ada piring rotannya. Iya, piring rotannya. Nah, ini nih kita lesehan di karpet. Digelar kertas deh. Digelar kertas. Jadi kita tuh ambil nasi, berasa karpetnya tuh di bawah. Jadi ngeganjal gitu kayak makan di atas karpet gitu. Tapi lama-kelamaan ya udah biasa deh gitu. Ini kertasnya jadi kertas gulungan gitu kan. Kalau makan udah dilempar tuh kertasnya udah ngambilnya di situ. Iya, jadi kita ngambilnya berasa karpet di bawah ini. Gak enak banget gitu. Tapi katanya kalau di sana buat simpel ngebersihin kan. Iya, di abis itu udah digulung, di rak buang. Iya. Ya benar, biar gak nyuci kan. Iya. Mereka di sana katanya gak ada piring katanya. Ada dong. Piring harganya air. Air susah kan. Oh iya. Air. Makanya nikmatin Zam-Zam saat di sana. Oh, tapi kan Zam-Zam. Iya. Tapi buat hotel-hotel itu semua air biasa. Airnya nggak dari Zam-Zam, mereka tuh pakai tangki. Iya. Jadi nanti Kang Dika turun di Jeddah, nanti ada pabrik yang 24 jam dia cerobong asap keluar terus. Nah, itu pabrik mengubah air laut jadi air tawar. Oh, kayak penyulingan gitu ya. Nah, itulah yang dikirim ke hotel-hotel di Mekah itu. Oh. Kalau Zam-Zam kan sus di masjid doang. Iya. Ke Madinah di masjid. Kalau mau minum ke masjid dong, enak.
Iya enak, deket. Lu bawa tumbler. Iya dong. Gue bawa galon kecil le mineralnya gitu. Boleh. Ibu yang umroh dari Indonesia. Tapi jangan yang ada foto Irwansahnya ya. Enggak. Saya juga enggak. Saya cabut aja. Saya pasang foto saya. Iya, boleh. Foto saya. Boleh. Jadi ketahuan sama askarnya. Oh, punya antum. Antum yang punya. Iya, gitu. Saya bawa tuh kemana-mana. Lumayan. Kalimat yang paling saya hafal dari Askar Asar itu adalah yalla haji yalla. Suruh saya pikir maju. apa yalla sport apa nyuruh kita nonton streaming ilegal apa gimana nih? Streaming ilegal. Soalnya streaming yalla shoot. Itu ilegal tuh. Ilegal. Sering banget itu yalla deh. Kayaknya ayo kali ya. Ayo maju. Haji. Kita berarti haji. Iya. Enggak, kita juga dipanggil semua orang. Haji itu kan haji. Haji kan arti kan ini korek me if I'm wrong ya. Kan pendatang. Oh iya, haji pendatang kita tuh. Oh. Iya, makanya gak aneh saat kita pulang ke sini kita dipanggil haji kan kita orang Indonesia. Iya. Jadi harusnya bukan haji Torik, gitu. bukan deh walaupun 2 bulan. Iya, 2 bulan ya. Ini kalau Kakak Bos kapan tayangnya Kakak Abdur? Kakak Bos tayang mulai tanggal 29. Sorry sebentar ya. Sebentar, correct me if I'm wrong. Cemiwiu. Tanggal berapa Bang? 26 apa 29 ya? 29 ya? Yoi. Tanggal 29 Agustus 2024. Kan kenapa gue bisa yakin 29 karena 26 hari Senin ya, karena 29 hari Kamis. Oke. Iya, karena itu hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 tayang perdana Kakak Bos di seluruh bioskop kesayangan seluruh Indonesia Raya Indonesia. Yes. Nah, itu hari keriting udah. Kenapa? Ya kan, hari keriting kan udah filmnya nih Kakak Bos. Kakak Abdur. Kakak Abdur dong. Bubar. Ya itulah kan saja. Kadang ide-ide kita itu tidak bersambut dengan orang-orang yang amanah. Iya, itu benar bahasanya. Ada beberapa orang yang memelintir. Lagi terus diusahakan pokoknya kalau emang nanti ini sesuai tracknya lagi kemari kita ngobrol. Kita ngobrol lagi. Kita ngobrol. Gua salah satu doa gue nanti pas di sana mau doain itu Dur. Iya. Amin. Lancar gue. Amin. Karena sekarang mulai ada titik terangnya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun saya pun tidak tahu ini sudah di mana barang ini gitu. Beberapa mulai dari Lebaran kemarin ya beberapa bulan belakangan ini puzzle-puzzle udah mulai ditemuin. Mulai ada puzzle-puzzlenya mulai waktu itu ditemukan. Izin 2 minggu buat nggak syuting podcast Anjing. Betul. Oke, kalau itu emang jadi ini nih gua nih di sini gua banyak. Dan jadi saya tahu kenapa begitu hancurnya di bagian talentnya juga kacau balau apa segala macam ya karena itu semua. Itu semua. Itu lu soal cepet cerita kan. Lu waktu itu di podcast apa enggak dia nggak suka ikan. Tapi dikasih makan. Betul. Sampai segitunya itu karena bayangin kru 127 orang. 127 orang kru nih. Semuanya kan di situ. Ini bukan syuting di Jakarta yang pulang ke rumah loh. Ini semuanya di situ. 127 kru. Nasi box pagi 5. 5 nasi box pagi. Jauh banget. Sarapan 5 box. Alasannya karena ya kan pulang pagi semuanya pada tidur. Ya bukan masalah semuanya tidur. Sediain aja. Orang makan nggak makan kan mereka nggak pulang. Iya. 5, bayangin 5 kotak. Kalau yang lebih lucu lagi ternyata. Iya, kalau ada cuman 120 nih kurang 7 kotak. Oke. 7-nya bisa dibeli. 7 masih bisa beli. Kurangnya 122. Kurangnya 122. Ini mah bukan kurang namanya. Kurang ajar ini. Itu. Ini lebih lucu lagi dari cerita gua. Wah kacau balau ya itu karena yang tadi saya bilang itu. Ada beberapa orang yang tidak amanah nih. Sampai serusak itu. Iya kita doain ya. Nah itu salah satunya Dur gua kayak karena gua tahu itu produksian bagus gitu. Iya betul. Hasilnya bagus sebenarnya gua yakin gitu. Saya waktu Piklok dengan Mas Tejo editornya itu waktu Piklok pun saya dan Mas Tejo cukup yakin gitu. Cukup happy ya. Cukup happy. Oke gitu.
kan itu masih kasar banget ya, belum grading, belum CGI masuk apa segala macam, tapi kami cukup hangat juga ya untuk kekeluargaan, untuk persahabatannya. Oke gitu. Mas Dika tuh sampai kayak gue harus ngambil kelas acting sama Mas Rokman Rosadi gini. Harus sih. Gue mau ambil. Di sana gue ambil terus gue buang. Gak bisa main kan kalian. Jangan dong. Di Salihara kan beliau. Nanti akhir Agustus dia buka. Iya Mas. Saya juga mau deh. Mas Dika mau ikut tadi. Tapi pulang dari umroh bisa. Soalnya baru mulai kelasnya itu Oktober apa November. Tapi daftarnya dibukanya akhir Juli atau awal Agustus. Saran saya sih Kang Dika japri langsung beliau. Jadi dapat slotnya disiapin. Untuk minta slot karena cepet habis pasti. Cepet banget penuh slotnya itu. Iya. Gue pingin belajar. Jadi japri bilang, Pak sediain satu deh, saya pasti daftar. Saya pasti ikut. Karena kalau enggak dia penuh mulu. Iya, ntar gue mau japri. Karena Andri Mas Adi begitu. Iya, langsung ngobrol langsung ngobrol sama Pak Rosa dapat slotnya. Iya. Kalau udah kesini juga tuh Andri waktu itu. Udah. Kesini waktu itu filmnya 2 juta. Abis dari sini Kakak bos. Insya Allah sih agak lain, kalian harus was-was. Iya sih, agak lain 9 juta nih. Kakak bos masa gak bisa menggerakkan orang timur. Masa cuma pasukan bermarga. Emang kami gak punya marga. Tapi teman-teman di Sumatera Utara, teman-teman semua mau nonton, boleh loh. Boleh. Karena kan bagaimana orang timur dan orang Medan tuh kan bersatunya luar biasa ya. Luar biasa bersatunya. Lekat sekali loh itu. Jadi yang laku film yang laku film Timur, yang laku film Sumatera, yang kayak orang Cina katanya. Bener lagi. Emang kita semua ya emang ya. Ya kan? Yang pinternya tetap orang Cina. Iya ya, yang orang Cina jago banget ya. Iya. Mereka bisa sejago itu ya. Itu dia kan. Jago ya. Itu menjadi sebuah teka-teki dunia pada saat ini. Masih menjadi teka-teki dunia itu. Iya. Masih. Banyak ilmuwan yang masih kita adu gengsi antara misalnya Sumatera Utara dengan orang Timur. Iya. Tapi yang kaya tetap orang Cina. Iya. Apain? Ayo Ben, ikut promo ya Ben ya. Boris. Walaupun saya tahu dulu Anda pengen pukul Ari Kriting, tapi boleh lah ya. Boris Bokir. Saling support kan di bawah naungan PH yang sama. Betul. Iya, IP-nya di bawah Imaginary. Betul. Apalagi Indra Jegel. Iya. 5 besar LOL. Iya, gokil. Lucu banget itu. Ayo pokoknya semuanya. Kamu adalah orang Jawa, orang Bali segala macam. Sunda dan lain semuanya. Bebas. Kita adalah pasukan bersatu. Iya. Betul. Bersatu. Dan pasukan bersatu. Makin seru kalau lagi banyak film tentang daerah kedaerahan gitu. Jadi makin banyak, jadi makin seru juga orang nonton tuh. Ya terwakilkannya jadi lebih berasa gitu. Iya. Sama kalau di timur juga secara bahasa sebenarnya banyak bahasa Indonesia baku ya. Iya. Akhirnya ya untuk ngobrol tuh masih ngobrol sehari-hari kan, masih memang biasa kita dengar gitu. Karena secara tipikalnya saya tidak tahu sejarahnya dulu, tapi di Indonesia Timur tuh kan jarak antara kota dan kotanya kan jauh. Satu pemukiman lain kan jauh-jauh kan. Iya. Akhirnya bahasa daerah itu banyak. Karena biar ini aja di sekitar ngerti. Iya. Tidak seperti di Jawa. Di Jawa tuh mungkin dari Banyuwangi sampai kadang-kadang ada yang di sebelahan sini rumah. Iya. Bang, gimana Mas gitu. Saking padat penghuni. Tembok ketemu. Maksudnya dari Banyuwangi sampai Purwokerto mungkin bahasa Jawanya itu masih sama. Mirip, betul. Mungkin ada kosakata yang tidak mirip tapi rata-rata sama. Ngerti. Iya, kalau di timur itu beda kabupaten saja bahasa daerahnya itu 180 derajat beda. Itulah kemudian yang membuat bahasa Indonesia sepenting itu di timur itu. Jadi penyamaannya adalah bahasa Indonesia. Betul. Akhirnya kemudian orang timur itu kalau bicara hanya bahasa Indonesia yang dinada-nadakan, dilogatkan aja. Ada logatnya. Kecuali ngomong sama saudara ya yang di daerah situ sendiri baru kadang-kadang pakai bahasa daerahnya. Betul. Kalau umum pasti jadinya nih kan takut nggak ngerti bahasa timur. Enggak, lu bakalan ngerti kalau nonton ini. Iya. Kenapa kayak Indonesia baku yang dinadakan. Betul. Kalau pakai bahasa daerah susah. Kayak kakak Godfred
itu kan orang Maumere. Beliau Maumere dan Larantuka tuh sebelahan doang tuh. Kayak Bekasi Depok tuh. Oh iya. Tapi kalau Kakak Godfred pakai bahasa Maumere saya tidak paham sama sekali. Udah beda banget itu. Beda sekali. Saya kalau pakai bahasa Larantuka, Kakak Godfred tidak paham sama sekali. Oh. Begitu. Padahal deket tuh. Padahal dekat Bekasi Depok doang tuh. Iya. Gitu. Tinggal lewat Jor tuh. Betul sih. Tinggal lewat Jor doang. Iya sih. Dekat loh itu. Rumah Awe juga. Iya lewat tuh. Rawalumbu dia. Jadi makanya Masanya kalau dibilangin kayak gitu, sebenarnya daerah timur itu daerah paling Indonesia, bro. Iya benar. Kurang Indonesia apa? Iya, karena saking cintanya. Betul, karena bahasa Indonesia yang mempersatukan kami. Bahasa persatuannya digunakan bahkan di bahasa daerahnya. Iya. Karena kalau jatuh. Gak usah tepuk tangan terus. Karena kalau orang itu tadi karena topografinya atau apa gitu kan, kalau di Jawa orang pakai bahasa Jawa dari Banyuwangi sampai Purwokerto bisa. Betul. Bisa nyambung. Kalau ke Jawa Barat mungkin sudah beda, tapi kalau yang masih pakai bahasa Jawa masih nyambung. Benar. Jawa Tengah tuh nyambung, Jawa Timur ke Jawa Timur, ujung ke ujung nyambung. Masih nyambung. Masih bisa ya. Itu dia. Dan nonton jangan lupa Kakak Bos 29 Agustus. Saya boleh tambah lagi enggak, Kang? Boleh dong. Boleh juga beli tiket kontras gitu. Oh iya benar. Habis ini kita satu episode lagi ngomongin kontras. Enggak usah. Nanti hancur Lisius. Ngapain sih Abdur 2 kali? Kan enggak ada Patra. Kontras lagi tur juga ya. Kontras lagi tur 16 kota. Tiketnya sudah bisa dibeli di abdurarsyad.com. Oke, nah, iya dong sekalian ya. Jadi abdurarsyad.com. Kalau misalnya pengen tahu di mana aja kotanya, nah ini dia. Muncul. Kalau yang lagi nonton editor kita udah sama banyak kerjaan. Iya, emang tambahin edit. Kata editor kita, emang kerjaan gua hancur doang. Iya. Gua harus nonton AKB kali. Iya. Gua harus gimana sih orang vlog podcast hancur terakhir aja isinya jaket di YouTube. Kita mainin bola final Eropa sama Kui diajak. Line up-nya tuh ada JKT. Mereka main bola? Enggak, ada tampil musik. Ya, kita lucu juga lagi mereka main bola. Iya, saya pikir apa konten jadi bola? Jadi sih football 4 tim 48 orang. Kita main 2:30 pagi live. Kok dia datang dari jam 8 malam nih? Ngapain editor kita nonton JKT? Akhirnya di vlog kita di YouTube setengahnya JKT. Masya Allah. Tidak pantas video itu doang yang tidak disuruh. Bang, lihat dulu aman apa enggak? Nggak ada. Langsung tayang. Kok bisa yang punya konten yang nggak ditanya oke apa enggak langsung. Tapi Kang Dika sama dia pernah nonton di FX nggak? Belum. Gue pingin tapi belum pernah. Saya juga pengen tuh. Sama pengen. Susah kan sekarang. Anda punya link nggak yang bisa? Nggak bisa ya. Jadi katanya orang yang sering nonton aja tuh dapatnya raffle gitu kan. Jadi raffle tuh apa? Kayak lo beli gacha. Lu belum tentu kepilih kalau lu punya duit, bener panggilan kayak umroh. Masya Allah. Pakai ihram di FX. Pakai ihram. Udah benar-benar. Misalnya kapasitas 200, lu masuk, udah lu belum tentu dapat, nanti dikabarin lu dapat apa enggak, diumumin. Kalau enggak akan jadi voucher aja. Tapi nanti kita sudah keluarin duit. Udah, tapi ntar jadi tabungan poin gitu. Ntar buat nonton lo ikutan gacha lagi buat yang next gacha show-nya. Lagi pokoknya. Untung-untungan jadinya di shuffling gitu. Duitnya nggak hilang ya? Nggak hilang. Tapi lo nggak beruntungnya di hari itu. Coba lagi. Duitnya nggak hilang, cuman waktunya hilang. Artinya satu tiket kita misalkan saya keluarin 100.000 di awal. Belum dapat nih. Keluarin lagi 100.000. Enggak, langsung ikut gacanya lagi aja. Oh, ikut shuffle-nya aja dia. Oh, saya pikir sampai keluarin sampai dapat. Jadi total tiket kita tuh harganya bisa 1 juta gitu. Enggak. Oh. Ya, tapi ada yang udah setahun enggak dapat temennya dia. Iya. Dia setahun ikutan terus. Belum dipanggil ya. Iya kan? Bukan masalah duit dan fisik loh. Bukan loh. Dia pakai konsep itu. Bilangin dong. Apa JKT jangan pakai konsep agama gini dong. Bawa-bawa agama nih di FX nih nggak asik nih. Curang bawa-bawa konsep agama nih. Emang kalian mau jadi Kementerian Agama? Apa sih? Parah banget kayak konsep agama. Kontras 16 kota. Ya 16 kota. Sekarang udah jalan berapa kota? Belum jalannya mulai 12 Oktober pertama Malang, kemudian nanti finishnya 15 Februari 2025 di Jakarta. Jadi dari mulai Oktober sampai Februari tahun depan ya. Ada di abdurarsyad.com. Betul, segala info, tiket apa segala macam ada di situ. Oke. Yes, itu Mas Dika juga jangan beli jangan beli tiketnya. Jangan lupa beli tiketnya. Ya, tapi kalau suatu saat dapat
dapat kesempatan untuk nonton di FX, ajak saya ya. Iya. Soalnya saya pengen banget. Sama gue juga. Karena saya tuh dengar cerita mereka tuh Jumat Sabtu Minggu setiap minggu tapi selalu sold out. Iya memang terus. Maksudnya saya tuh pengen lihat apa sih yang disajikan sebagai seni pertunjukan. Iya. Kok bisa sespesial itu. Setiap minggu 3 kali dan sold out terus gitu. Kita jual tiket stand up susah loh. Susah sekali loh. Pengen dicoba ya konsepnya. Siapa tahu itu konsepnya bisa kita adaptasi untuk stand up spesial misalnya ya. Kita harus spesial pakai rok mini. Nah, atau enggak juga kita harus hey gitu kan, kita harus teriak-teriak kan. Atau merchandise kita mulai like stick atau apa. Benar gitu. Boleh diadaptasi. Atau enggak setiap kali kita mau itu perkenalannya, halo nama saya Dika, aku akan menjadi cahaya dalam kehidupanmu. Nah, kayak gitu misalnya. Emang mereka perkenalannya begitu. Setiap member punya perkenalan yang beda-beda. Jiko. Perkenalannya gitu. Masing-masing orang beda. Hai, namaku Yusuf gitu misalnya. Ada dong. Misalnya. Ada nama Yusuf. Ya kan misalnya ini. Masa Yusuf? Iya misalnya siapa? Hai, namaku Tantri gitu. Ada kotak. Iya benar. Enggak ada ya. Jadi tiap orang beda-beda perkenalannya. Ada yang namanya Jiko. Apakah harus kayak gitu di setiap stand up spesial atau enggak di setiap stand up anak-anak naik? Halo, nama saya Fikri Kebot. Saya ayam. Halo, kalau kamu bosan sama ayam, kamu pasti tidak bosan sama aku. Jangan lupa beli tiket Laki Habis juga nih. Ya. Laki Habis 19 Oktober. Oh iya Kang, 19 Oktober. 19 Oktober. Pas ulang tahun Mada itu. Oh iya. Iya, Mada ulang tahun 19 Oktober. Iya. Berarti hari Sabtu itu. Sabtu. Waduh. Kok waduh sih? Pilih mana? Harus dirayain dong. Iya. Kan kalau 19 Oktobernya itu di weekday kan ada alasan ayah benar. Kalau ini harus dirayain. Udah sekolah mana? Nol besar. Nol besar tuh apa sekarang? TKA. Iya, TKA. Berarti harus dirayain di sekolah. TKB. Iya, TKB. Rayain di sekolah. Udah ada teman-temannya. Sudah ada ya. Udah di Seninnya aja. Rayainnya Senin. Iya, rayainnya Senin aja betul. Iya, di sekolah tapi biaya lebih gede kan kok biaya. Iya. Iya sih. Bagi-bagi permen nah. Iya, makanya beli tiket di abdurarsyad.com. Sama lu di mana tiketnya? Tip. Andika Jamil Laki Habis. Oke. Kalau Bang Abdur tiketnya harga berapa? Aduh, saya lupa beda-beda kota. Beda harga ya. Kalau Mas Dika presale 350. Normalnya 500.000. Betul. Tapi kalau bisa habisin presale aja. Ya, biar enggak usah harga normal. Iya. Kadang udah tenang. Iya benar. Kalau presale udah habis ya. Betul. Ya, alhamdulillah sejauh ini Ancurlisius udah ada yang siap membeli 100 tiket. Mantap. Udah diborong. Beli juga kontras 100 tiket dan beli juga tiket ke Kabos 1.000. Nah, tolong ya. Biasanya Ancurlisius sama Bocah Nanas nobar kalau film-film. Iya benar. Berarti kita agak lain. Kita nobar bareng kita satu studio. Oke. Iya. Oh jadi Ancurlisius, Bocah Nanas. Iya. Cross apa lagi? Baru berdua. Oh baru berdua itu ya. Siapa tahu nanti waktu titik kumpul kita bareng-bareng. Belum ada lagi nama. Kumpul ini warga aja kali ya namanya ya. Ini kumpul kebo namanya. Kumpul kebo. Hai teman-teman kumpul kebo gitu jadinya enak tuh. Kumpul kebo tuh enaknya 2 orang. Kalau rame-rame mah digerebek. Itu mah digerebek. Kumpul kebo atau warga tikum. Nah, ntar deh saya pikirin. Nah itu harus ada nama panggilannya. Supaya ada rasa memiliki. Iya. Sense of belonging. Jadi gue part of lu juga. Iya gitu. benar. Kita aja libur terlalu lama udah. Kayaknya bubar nih itu tikum. Bener. Sibuk semua. Iya, kayaknya semuanya kalian. Kayaknya memang itu konten hanya untuk biar Mama dapat jodoh deh. Habis itu udah. Udah ada konten lagi sampai sekarang. Kayaknya bubar udah memang biar. Mama juga belum pernah main kesini ya nanti ya. Belum coba undang ya. Makanya kira-kira butuh nggak buat orang pengganti Kemal gitu. Abdur siap. Kakak Abdur siapa kita siap. Kakak Abdur siapa kita siap malah kita ya takutin kita. Ancurlisius gimana coba? Maksudnya kan saya nggak enak saya masukin temen Ancurlisius bilang apa sih undang-undang ada Abdur di situ gitu. Enggak. Tapi kalau Ancurlisius mau ya ntar saya kesini juga. Iya. Lumayan dapat umroh gratis kan di sini. Ada menu bakmi sejuk juga. Bakmi sejuk kita ada. Menu kalau suka makan di bakmi sejuk, menu podcast hancur cobain. Ada juga kita kolaborasi. Enak sih itu. Enak iya. Dia itu yang ada ayam oven. Bakmi oven. Bakmi sejuknya yang Kang Soleh bukan? Iya betul. Iya itu ada. Bakso goreng. Bukan, yang minumannya.
Oh ini enak sekali itu. Iya kopior. Bukan. Vanilla. Cincau. Iya yang cincau. Iya, cincau asoy. Cincau asoy enak sekali itu. Cincau pakai susu kedelai. Iya, itu enak sekali. Ada. Sekalian nyobain menunya Bami Sejuk nih yang kita kolaborasi sama podcast Ancur. Dan sebagian besar nanya ke gue, Sejuk punya Kang Soleh ya? Semua bilangnya. Iya, karena saya juga pertama kali tahu si nama ini itu dari Kang Soleh. Iya memang. Iya betul. Jadi ke Sejuk beli ya, kalau habis beli makan, udah kenyang nih, ngapain ya? Beli tiket abdulrashad.com. Habis itu mana ya? Oktober beli tiket Mas Dika. Ya. Banyak itu. Agustus kemana ya? Nonton Kakabos. Enak banget hidupnya teman-teman Ancur Legio. Hebat. Emang pada banyak rezekinya dulu. Iya. Masya saling mendoakan. Hebat ya. Semua bepergian itu kan butuh parfum. Kita punya parfum. Parfum ada. Parfumnya podcast Ancur. Iya ada. Belum tahu. Nanti kita kasih. Oke, siap. Gila. Podcast Ancur punya parfum. Iya, ada kita. Buat pakai wangi-wangian tiap Jumat kan. Buat Jumat. Iya. Ya kan Nabi Muhammad suka dua hal kan. Salah satunya wangi-wangian. Kita bikin parfum. Betul. Sunnah sekali ini. Ini sunnah sekali, keren. Bagus, masa enggak disupport sih. Makanya berkah banget podcast ini ya. Amin insyaallah. Penuh keberkahan. Amin. Luar biasa ini dia. Parfum. Podcast Ancur ya. Jangan lupa Kakabos dulu nih yang penting. Ya, 29 Agustus ya. Betul. 29 Agustus 2024. Ya. Teman-teman ramaikan itu karena bagaimanapun sebuah film di Indonesia itu penentuannya walaupun kita bikinnya lama segala macam penentuannya 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Yes. Kalau oke dia bisa berlanjut, kalau tidak oke kita harus nontonnya di rumah Ari Kritik. Rame-rame. Jadi jangan nunggu lihat aja dulu besok gimana orang, enggak, nonton hari pertama. Betul, film Indonesia tuh. Betul. Langsung. Itu penentuan kita tuh di hari pertama itu tuh. Apalagi katanya Ko Ernest itu Agustus itu sudah mulai summer gini kan film-film box office. Iya, katanya Hollywood sudah mulai membaik lagi kan. Kemarin sih sempat yang mereka mogok-mogok gitu ya. Betul. Ada ini kan pekerja-pekerja filmnya kan kayak sekarang sudah mulai membaik. Kemungkinan mungkin entah tahun ini atau tahun depan mereka mulai datang lagi. Betul, film-filmnya. Itu dia. Berarti nanti layar-layar di bioskop akan ada lagi tuh Hollywood lagi rame. Kan? Walaupun gue tetap pede, Indonesia kan 72% market share untuk Indonesianya sendiri. Jadi orang Indonesia penontonnya tuh udah suka sama film Indonesianya 70%. Saya percaya sih kalau MC Premier yang ngomong kan. Kalau MC Premier yang ngomong saya gue data loh. Itu dia kata gue. Itu tuh cuma data-data yang dipunya sama Pak Mano, Pak Sunil, Pak Parwes gitu. Sampai memang MC film. Perfilman Indonesia garis besarnya di dia semua MC-nya. Amin. Gitu. Data mainannya. Dia udah kayak Nielsen, bro. Enggak ada. Dia Nielsen Dana. Itu dia. Terima kasih Bang Abdur ya. Sama Kang Dika. Sebenarnya kalau kita 20 menit lagi bisa jadi 2 episode. Ya bisa 2 episode bentar lagi nih. Terima kasih. Dadah. Thank you, dadah.